Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Rizky Fitrianing Tias, SSTM KEP, Kaprodi Kebidanan Program Sarjana, Ibu-Ibu Bidan Pembimbing Lahan dari TPMB, dan Ibu-Ibu dosen program studi kebidanan yang hadir pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat bertemu kembali dalam agenda persamaan persepsi kegiatan FILAB mahasiswa semester 4 dan 6 program studi kebidanan program sarjana. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena atas jasa beliaulah kita berada pada nikmat iman dan Islam. Baik Ibu-ibu, kita langsung saja masuk ke acara inti nggih, persamaan persepsi kegiatan FILAB mahasiswa semester 4 dan 6 program studi kebidanan program sarjana. Kepada Ibu Rizky Fitrianing Tias dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bidan CI, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul melalui room Zoom ini untuk persamaan persepsi, diskusi untuk kegiatan FILAB mahasiswa kita selama 2 minggu ke depan. Sebelum kita mulai, saya izin share screen terlebih dahulu, Ibu-Ibu. Jadi, Universitas Dr. Subhandi, khususnya kebidanan, mempunyai visi menjadi prodi kebidanan program sarjana dan prodi pendidikan profesi bidan yang unggul, berdaya guna, dalam IPTEX, bercirikan kebidanan holistik dan berakhlakul karimah. Jadi kenapa mungkin ibu-ibu bertanya-tanya kenapa ada target holistik untuk di profesi kebidanan Universitas Dr. Subhandi, yakni karena memang visi kita salah satunya itu adalah bercirikan kebidanan holistik, maka mahasiswa kita ada target holistik yang harus dicapai. Bagaimana caranya untuk mendapatkan visi itu? Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan profesi bidan yang menghasilkan tenaga bidan profesional dan memiliki kemampuan entrepreneurship dalam pelayanan kebidanan holistik yang mampu bersaing di tingkat regional, nasional maupun global dan berakhlakul karimah. Jadi kenapa banyak dari mahasiswa kita yang praktek-praktek di TPMB yang ada holistiknya, dan kita harapkan nanti mahasiswa memperoleh target sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, melaksanakan penelitian yang terdepan dan unggul berdasarkan evidence base serta berkontribusi terhadap IPTEX di bidang kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kebidanan holistik. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan profesional, terdepan, unggul, dan berakhlakul karimah, serta mampu memberikan problem solving terhadap permasalahan di bidang kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan kebidanan holistik. Jadi tentu saja untuk meraih dan mewujudkan visi dan misi dari Prodi Kebidanan Universitas Dr. Subhandi Jember itu perlu banyak metode yang kita pakai. Yang salah satunya metode yang kita gunakan adalah FILAB. Secara umum FILAB ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar secara nyata pada TPMB dan menyusun refleksi kasus. Jadi kegiatan FILAB ini merupakan bagian dari mata kuliah yang akan dilaksanakan di TPMB untuk mahasiswa kita dalam menyusun refleksi kasus berdasarkan evidence base yang ada di TPMB, ibu-ibu semua. Untuk latar belakang, mahasiswa kita berlatar belakang ada yang semester 4, ada juga yang semester 6 yang praktek di tempat ibu-ibu semua. Yang semester 4 itu targetnya, artinya mereka yang harus diperoleh dalam 2 minggu ke depan, itu adalah asuhan kehamilan dan asuhan intranatal care.
Kemudian untuk yang semester 6, mahasiswa mencari kasus untuk dijadikan refleksi kasus itu adalah holistik dan KB. Nanti secara teknis untuk masing-masing mata kuliah nanti akan ditambahkan oleh masing-masing PJMK. Lama kegiatan, jadi lama kegiatan kita itu dimulai 10 Juni sampai 22 Juni 2024. Lama kegiatan 6 hari kerja, yaitu Senin sampai Sabtu, dengan waktu 5 jam per hari, yaitu dimulai jam 15 sampai dengan jam 21. Tanggal merah, karena besok itu sepertinya ada tanggal merah di tanggal 17, mahasiswa diliburkan. Pengalaman belajar di kampus, mahasiswa sudah mendapatkan lab skill untuk mata kuliah yang akan dijadikan target, yaitu refleksi kasus. Sebagai gambaran, contoh refleksi kasus ada format nanti yang akan kita bagikan ke adik-adik mahasiswa. Jadi mahasiswa sudah punya contoh refleksi kasusnya yang terdiri dari nama, NIM, tanggal asuhan. Ini contohnya adalah asuhan persalinan. Kemudian komponen refleksi yang harus mereka buat yaitu gambaran situasi pada kasus, gambaran pikiran dan perasaan pada saat menghadapi kasus, hal-hal yang sudah baik dan perlu diperbaikan pada situasi kasus, kemudian analisis apa arti dari situasi kasus, kesimpulan dan rencana tindakan. Ini adalah contoh refleksi kasus yang sudah terisi. Jadi nanti mahasiswa pada akhirnya, ya, ada yang bocor sepertinya ya. Ya, jadi ini adalah contoh refleksi kasus yang sudah diisi. Nanti kita akan berikan cara pedoman juga pembuatan refleksi kasus, nanti yang bisa diadap oleh masing-masing stase. Kemudian sebagai tambahan bahwa mahasiswa kita ini hanya observasi keadaan di TPMB, Ibu-Ibu. Jadi kalau misalnya mahasiswa kita ini belum pernah terjun ke lapangan sama sekali. Jadi besok mahasiswa kita yang akan datang ke tempat Ibu-Ibu itu murni dari sarjana. Jadi mereka belum mendapatkan pengalaman ke klinik. Kalau misalnya kita bandingkan dengan pendidikan kita D3 kebidanan yang 2 semester kemudian praktek, itu tidak demikian untuk yang sarjana. Jadi mahasiswa semester 4 dan semester 6 ini murni baru pertama kali terjun ke TPMB. Tujuan mereka ke TPMB itu memotret bagaimana sih kegiatan TPMB itu seperti apa, sehingga harapannya nanti pada saat profesi sedikit banyak mereka sudah ada gambaran tentang pelayanan-pelayanan apa yang akan ada di TPMB atau di puskesmas. Tetapi mahasiswa kita sudah pernah kita lakukan lab skill, ya, antaranya lab skill KDM dan KDPK. Jadi kalau misalnya diminta untuk tensi, timbang berat badan, tinggi badan itu sudah bisa, tapi tetap dengan supervisi. Kemudian untuk kemampuan untuk menyuntik injeksi itu juga sudah diberikan, tetapi harapannya karena mahasiswa ini tahap sarjana tidak diperkenankan untuk dilepas. Jadi misalnya menyuntik pun harus tetap didampingi oleh Bu Bidan. Kemudian untuk komponen pembiayaan, jadi untuk field lab ini biaya bersifat swadana. Jadi nanti untuk biayanya itu kita sesuaikan dengan aturan IB yaitu 10.000 per hari, sehingga nanti masing-masing mahasiswa akan membayar ke Bu Bidannya sebesar 120.000 selama 2 minggu. Dan itu nanti akan dikolektif satu kelompok yang akan diserahkan ke Bu Bidan masing-masing. Begitu. Jadi saya rasa itu mungkin kita buka ruang untuk diskusi. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Disilahkan untuk ibu-ibu semua. Baik, terima kasih Bu Riris atas penyampaian persamaan persepsinya. Monggo kepada ibu-ibu pembimbing
Mungkin ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan, kami persilakan. Ya, saya Bu Suryatati Nggih, Ambulu. monggo Bu Boleh, Bu Tati, Tati. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas kepercayaan pendidikan kepada kami sebagai BPM Murni. Yang ingin saya tanyakan adalah kami ini buka mulai jam setengah 6 pagi karena kami sudah pensiun, mulai jam 6 pagi sampai jam 10. Lalu kami istirahat. Istirahat jam 10 sampai jam 1 saya buka lagi sampai jam 1 sampai jam 8 malam. Padahal mahasiswa dari Subandi ini 5 jam per harinya. Apakah boleh kami punya kebijaksanaan sendiri asalkan cukup 5 jam, 5 jam. Terima kasih. Baik, Bu Tati, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saya jawab ya, Bu Melati ya. Ya, langsung Nggih, saya ya. monggo Bu Riris. Ya, baik. Terima kasih, Bu Tati. Jadi, untuk mahasiswa kita yang akan praktek untuk 2 minggu ke depan ini, mereka masih ada beberapa perkuliahan, Bu Tati, yang harus diselesaikan di kampus. Sehingga harapannya, meskipun mereka menimba pengalaman di TPMB, tetapi tidak mengganggu jalannya luring di kampus. Gitu. Jadi, nanti tetap 5 jam, tapi untuk jadwalnya nanti bisa didiskusikan dengan mahasiswa, tetapi tetap berprinsip bahwa tidak mengganggu perkuliahan yang ada di kampus. Begitu, Bu Tati. Nggih. Biasanya, biasanya untuk jam sekolah, jam kuliah itu mulai jam berapa? Iya, untuk jam kuliah efektifnya itu jam 8 sampai jam 4 sore, Bu Tati. Gitu. Tetapi mahasiswa sudah berusaha, artinya mereschedule agar kiranya bisa sampai di TPMB. Jadi kemungkinan kalau ada kuliahan luring mereka diusahakan di pagi sampai di siang hari. Begitu. Tetapi ini bersifat tentatif. Artinya jika memang mahasiswa itu tidak ada kuliah luring, mau untuk Kalau dulu kan kalau sudah waktunya lab, ya wis nggak ada kuliah gitu. Kalau